Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Maksudnya kelas 7 tahun kemarin, kalau sekarang udah kelas 8 ya. Oke. Mudah-mudahan keadaan kalian masih dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat, tanpa kurang satu apapun. Baik, bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah mencatat tentang pengertian, ciri umum, dan tujuan komunikasi ya. Baik, yang jelas kalau teks berita, sama unsur pembangun, sama unsur pembangun. Kalau teks berita itu berarti kan ciri-cirinya kemarin apa? Teks yang berisi tentang informasi suatu peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dan memiliki nilai berita. Itu. Kenapa memiliki nilai berita? Karena kita kalau memiliki nilai berita pasti dia akan dimuat di media massa. Tapi kalau nggak punya nilai berita ya berarti informasi itu nggak begitu kurang diperlukan oleh masyarakat. Jadi kan gini, misalkan kalau kita teks yang menginformasikan suatu peristiwa, hari ini SMPTN Nurul Akbar sedang melakukan ulangan. Nah itu kan informasi, tapi hal tersebut nggak bisa dijadikan menjadi suatu berita. Karena apa? Dia nggak memiliki nilai berita, gitu loh. Jadi nggak begitu dibutuhkan masyarakat kan gitu. Nah, jadi ketika akan membuat teks berita yang tentunya berita yang besar, heboh, dan membuat intinya supaya masyarakat itu butuh akan berita tersebut kan gitu. Dari pengertian tersebut, maka ciri umumnya berita itu apa? Yang pertama satu, tentunya teks berita itu berupa informasi, ya kan? Ada informasinya. Dua, menceritakan suatu peristiwa, ya. Selain peristiwa bisa nggak? Nanti bisa kalian gali sendiri, selain peristiwa apa ya kira-kira yang bisa dijadikan suatu berita itu. Kalau Bapak sih sepertinya hanya peristiwa ya yang bisa dijadikan berita itu. Terus yang ketiga, bisa memiliki unsur pembangun. Nah, mulai dari kalau disingkat adik Simba gitu ya. Yang keempat itu dimuat di media massa, ya. Yang kelima memiliki nilai berita. Ya karena dimuat di media massa ya berarti yang kelimanya itu ya dia punya nilai berita. Dia punya nilai khusus yang dibutuhkan oleh pendengar atau orang lain, khalayak ramai gitu. Jadi nanti kalian bisa memperbaiki catatan kalian ya seperti itu. Lalu tujuan komunikasinya apa? Oh, tujuan komunikasinya bisa diambil dari pengertian juga, kan gitu. Menyampaikan informasi kepada khalayak ramai, ya, kepada khalayak ramai tentang suatu peristiwa atau kejadian atau fenomena yang hangat atau sedang terjadi. Jadi teks berita itu harus bersifat aktual dan faktual ya. Aktual itu apa? Aktual itu sedang booming, hot, ya. Jadi sedang gempar gitu loh. Lalu yang kedua adalah faktual. Faktual itu apa? Sesuai dengan fakta. Jadi buat berita itu nggak boleh hapus-hapus. Nah, iso ana kowe dibandemi uang gara-gara ngapusian gitu. Bisa dicaci masyarakat kan. Nggak berita kok ngawur kan gitu. Misalkan desa A
semua masyarakat terinfeksi corona. Walah, wis. Padahal di desa A itu aman aman saja kan gitu. Wah, isan aku diantemi desa A kan gitu. Tuh, sesuai fakta. Kalau yang sedang hangat ya tentu berita itu tentang corona, karena corona sedang aktual, sedang hangat, bahkan nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia kan gitu. Lalu unsur pembangun, adik Simba. A-nya apa? A-nya ya apa kan gitu. D-nya apa? Di mana? K-nya apa? Kapan? Si-nya apa? Siapa? M-nya apa? Mengapa? B-nya apa? Bagaimana? Jadi, suatu berita yang baik harus memuat unsur adik Simba. Apa tahu peristiwanya? Di mana tahu peristiwanya? Kapan tahu peristiwanya? Kan itu. Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Atau siapa yang berbicara di dalam berita tersebut? Atau siapa yang mengalaminya? Kan gitu. Mengapa? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Kan gitu. Ya kan? Bagaimana penyelesaian masalah dalam berita tersebut? Kan gitu. Bagaimana langkah-langkah yang diambil? Kan gitu. Jadi untuk materi kali ini hanya membahas itu aja, dan kalian bisa mencoba mencarilah sendiri suatu teks berita atau yang ada di dalam buku itu. Kalian bisa untuk berlatih. Oh, di situ pasti ada latihan ya, ada tentang yang kelelawar mati itu. Nanti kalian bisa mengerjakan di dalam kolomnya itu, di dalam tabelnya itu. Itu di situ pasti akan memuat suatu unsur pembangun mulai dari apa sampai bagaimana itu tadi berdasarkan teks berita yang kalian baca di depan itu, yang kelelawar mati itu. Baik, Bapak cukupkan sekian. Untuk Bapak minta untuk segera dikerjakan yang ada di tabel itu. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.